Dunia yang kita tinggali semakin hari semakin penuh dengan kezaliman, perang, ketidakadilan, dan kehancuran moral merajalela, seolah-olah kejahatan telah menggantikan kebaikan. Tapi di tengah kegelapan ini ada sebuah harapan, sebuah janji yang telah berabad-abad dipercaya oleh umat Islam, bahwa di akhir zaman akan datang seorang pemimpin sejati, seorang pemimpin yang tidak hanya akan menegakkan keadilan, tapi juga akan menjadi pertanda bahwa dunia telah memasuki fase terakhirnya. Dialah Imam Mahdi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Imam Mahdi benar-benar akan datang? Ataukah ini hanya mitos yang berkembang dari generasi ke generasi? Dan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami sosok ini? Semua pertanyaan ini akan kita bahas dalam Akhir Zaman, The Series, sebuah tayangan eksklusif hanya di Story Historia. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Karena dalam episode-episode berikutnya, kita akan mengungkap lebih dalam misteri akhir zaman yang selama ini tersembunyi. Dalam Islam, Imam Mahdi adalah sosok yang diyakini akan muncul di akhir zaman, bukan sebagai nabi, bukan pula sebagai malaikat, tapi sebagai pemimpin yang akan membebaskan dunia dari kezaliman. Ia akan datang ketika dunia berada dalam kekacauan, ketika ketidakadilan sudah mencapai puncaknya, dan ketika umat Islam sedang dalam kondisi paling lemah. Namun, perlu dicatat, Imam Mahdi bukan makhluk gaib. Ia bukan seseorang yang telah hidup selama berabad-abad lalu bersembunyi, melainkan seorang manusia biasa yang akan lahir dan hidup seperti kita, tetapi memiliki takdir besar yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad, lebih tepatnya dari jalur Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Dan satu fakta menarik, namanya akan menyerupai nama Rasulullah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, akan muncul di akhir zaman seorang laki-laki dari keluargaku, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Nama Muhammad bin Abdullah. Apakah sosok ini sudah lahir atau masih akan muncul di masa depan? Lalu, dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ada dalil yang kuat? Ataukah ini hanya kepercayaan yang berkembang di masyarakat? Dalam Islam, konsep tentang Imam Mahdi bukanlah sekadar legenda. Ia telah disebutkan dalam banyak hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Selain hadits sebelumnya, ada juga hadits dari Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, dunia akan penuh dengan fitnah dan kezaliman. Dan di antara tanda-tanda kedatangannya adalah banyaknya konflik dan peperangan di dunia Islam, bencana alam dan kejadian luar biasa yang mengguncang umat manusia. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Mahdi, tetapi bukan yang sebenarnya. Namun, ada satu hal yang harus kita waspadai. Banyak hadits lemah dan palsu tentang Imam Mahdi yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu. Ada yang menggunakannya untuk kepentingan politik, ada pula yang menjadikannya sebagai alat propaganda. Itulah mengapa kita harus bijak dalam memahami konsep ini. Tidak boleh percaya begitu saja tanpa landasan yang kuat. Jika kita bicara tentang Imam Mahdi, maka kita tidak bisa melepaskannya dari konsep akhir zaman. Sebab dalam banyak hadits, kemunculannya berkaitan erat dengan tanda-tanda kiamat besar. Banyak ulama percaya bahwa ketika Imam Mahdi muncul, maka dunia telah memasuki fase-fase terakhirnya. Salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah kedatangan Imam Mahdi adalah turunnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa yang dulu diangkat ke langit akan kembali ke bumi. Dan bersama Imam Mahdi, mereka akan berjuang melawan kezaliman. Dan setelah itu akan datang peristiwa besar lainnya, perang besar antara kebenaran dan kebatilan, munculnya Dajjal, dan akhirnya kehancuran dunia yang telah dijanjikan. Apakah dia benar-benar akan datang?
dan bagaimana kita sebagai umat Islam harus menyikapi keyakinan ini. Yang jelas, konsep Imam Mahdi bukanlah sekadar mitos. Ia adalah bagian dari keyakinan Islam yang didukung oleh banyak hadits sahih. Namun, cara kita menyikapinya harus dengan pemahaman yang benar, bukan sekadar menunggu dan berdiam diri, tapi dengan menegakkan keadilan mulai dari sekarang. Jika Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan membawa keadilan, maka tugas kita sebagai umat Islam adalah menjadi bagian dari perubahan itu, bukan menunggu dengan pasif, bukan percaya buta pada klaim-klaim palsu, tapi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang lurus. Dan ketika waktunya tiba, kita akan siap menyambutnya. Ini baru awal dari perjalanan kita dalam Akhir Zaman The Series. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tanda-tanda akhir zaman lainnya, fakta-fakta yang jarang diketahui, dan bagaimana semuanya terhubung dengan realitas saat ini. Pastikan kamu tidak ketinggalan. Subscribe Story Historia, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena Akhir Zaman The Series hanya bisa kamu saksikan eksklusif di Story Historia.